juga sangat berpengaruh. Kadang-kadang motivasi yang dari luar juga bisa mempengaruhi anak sehingga bisa rajin. Contohnya kalau orang di satu saya bersepeda. Saya pengalaman saya anak-anak saya waktu kelas 5 SD, saya kalau di satu saya bersepeda. Ternyata ketika saya bersepeda, saya tidak apa bilang ngomong-ngomongnya tidak mau lagi satu begitu. Kemudian ini apa masih dari luar. Kalau dari dalam ini agak susah karena butuh struktur psikologi. Kemudian yang berkesadaran, bermakna, dan penggembiraan melalui pola pikir, pola hati, pola rasa, dan olahraga secara holistik dan berpadu. Ada beberapa kata di sana yang di bold, Bapak Ibu. Yang pertama, memuliakan. Inilah yang Bapak Ibu nanti buatkan, pahami apa sih memuliakan ini di dalam konteks ini ya. Bapak Ibu mestinya sudah baca dengan baik di dalam naskahnya. Inilah yang Bapak Ibu buat map-nya, kita pikirannya. Hubungan memuliakan ini dengan prinsip pembelajaran berkesadaran. Jadi sekali lagi prinsip sini ke sini. Kalau ini dari sini ke sini. Ini ke sini. Ini dong. Lebih mau tahu ya. Kalau makan bilang. Masih bagus kan? Kameranya bapak. Ya, oke. Apa lagi? Kesadaran di sini bermakna, menggembirakan kan? Ya, berkesadaran bermakna dan menggembirakan. Menggembirakan. Olah hati rasa. Jadi kita balik yang di atas yang di bawah. Kayak kalau dia dari memuliakan Iya. Yang prinsip di atas. prinsip dulu. Gembirakan. Berkaitan dengan olah hati. Refleksi diri dan sadar tentang pola pikir. Besok itu poin-poinnya ini nih. Apa itu? Refleksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia hebat ya. Iha. Jadi kami akan membacakan menyampaikan tentang konsep yang telah kami angkat di bulan kami. Jadi tentang konsep dari pembelajaran mendalam yang telah kami buat di sini. Ya, dan inti dari pembelajaran mendalam ini kan memuliakan. Nah, jadi intinya sedikit adalah memuliakan. Bagaimana memuliakan yang terlibat dalam pendidikan ini, baik itu siswa dan juga kepada rekan sejawat. Dan di sini memudahkan ini kita turunkan lagi di prinsip-prinsip. Ya, jadi itu yang berkesaran. Ya, bagaimana caranya supaya kita berkesaran? Ya, kita adakan refleksi diri. Tepuk buka tutup, buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa haha. Itu kita ulang-ulangi. Tapi di tahap buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum dikit. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa hahaha. 3 kali tepuk buka. lagi ya. Berdua tahu. Kolaborasi lagi. Komunikasi, ya. Grup dapat 2, kolaborasi dan komunikasi. Oke. Sekarang
siswa diharapkan tiba di sekolah itu tepat waktu, kemudian mengerjakan tugasnya sendiri. Tepat waktu artinya dia bisa mengolah waktunya sendiri secara efektif dan efisien. Ini yang mana penjaga ini? Penjaga gawang. Iya. Kolaborasi. Ada kunjungan dari kelompok energi. Ketidak. Sudah ya? Kasih komen kawan kalau sudah dijelaskan, kasih komen dong. Kasih reward, bentuk hati kah, bentuk bunga kah? Iya, mantap. Bismillah, sekali strategi pendidikan DPL. Saya minta pendapat saya ini. Ya, jadi di sini ada pembelajaran berbasis nilai Kalau sudah ya dikasih atau komen, model. Nah, Ini lintas mapel. Oke. Ya, tapi masih dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Semua hati. Sudah di komen ada di sana. literasi Al-Qurannya, Pak. Sudah di komen Bu ya? Sudah di komen ya? Sudah. Surat jamaah juga, surat berjamaah. Kita juga di situ ada resmi. Di mana sekolahnya itu? Di mana sekolahnya itu? Di mana sekolahnya? Dilaksanakan. Ada laksanakan. Oh, dilaksanakan. Oh iya iya. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Ya, mulai dengan pembelajaran berdoa sebelum Ambil ke dulu. belajar. Ambil ke dulu. Ambil ke dulu. Berdoa sebelum belajar. Ambil ke bertempel. Bagaimana mengucapkan salam. Nah, itu yang kita terapkan di sekolah. Kemudian bagaimana hubungannya dengan keimanan dan ketakwaan tentang Kembali lintas gitu. mapel. Misalnya Kalau saya kasih komen. Presentasi harus ada yang semangat. Iya. Baiklah, kami dari kelompok ini merupakan hasil kerja kelompok kami, yaitu dimensi yang pertama adalah dimensi kewargaan. Di sini strateginya adalah belajar melalui aksi sosial nyata atau service learning, dan siswa selanjutnya peserta didik melakukan komunikasi. Nah, di sini komunikasinya peserta didik melakukan presentasi secara kelompok. Jadi terlebih dahulu mereka diskusi di kelompok kecil. Setelah itu mereka melakukan diskusi di depan kelas atau presentasi. Kemudian Nah, selanjutnya terkait dengan komunikasi juga kelompok lain memberikan bahwa kegiatan kita ini dibimbing oleh BPDTK. Pasif dan peserta pembelajaran mendalam sama-sama punya foto, video untuk diupload di beranda Kabupaten Bangkalan jenjang guru SMP. Di situ di jenjang guru SMP terpilah-pilah lagi video lucu, video produk, foto lucu begitu. Jadi izinkan ya, bagaimana Pak Aswan? Bukan kurikulumnya, masih kita menggunakan kurikulum merdeka. Kalau dulu P5 ada 6 komponennya. Kalau sekarang bukan di P5 namanya, tapi dimensi profil lulusan. Ya benar sekali. Nah ini menjadi 8. Ya seperti itu sudah dibahas tadi oleh Ibu Pasil, Ibu Santi. Ya. Kemudian ya seperti ini. Ya itu bedanya ya. Jadi ketika kita berdiri di hadapan peserta didik kita, saya harus menjelaskan dari awal. Jika ibu berdiri mengajar di hadapan peserta didik bapak dan ibu, apa bedanya ibu berdiri ketika P5 dengan profil dimensi lulusan? Mungkin saja tahap-tahapnya dari apersepsi sampai seluruhnya itu sama. Jadi sama sih. Lalu apa ya bedanya ketika ada nanti di hari ke-5 itu bapak akan mencontohkan ini bocorannya. Bapak akan
akan menjadi guru model dalam pembelajaran mendalam, ku kasih memang maki penilaiannya fasilitator. Itu akan membedakan apakah ibu guru ini dalam tahap memahami, mengaplikasi dan merefleksi betul nih itu pembelajaran mendalam, ataukah memahami, merefleksi atau mengaplikasi masih dulu, masih seperti yang dulu. Nah, apa bedanya pada pembelajaran mendalam ini ketika kita memahamkan materi kepada peserta didik harus mendalam, Bapak Ibu guru hebat. Ya, seperti ketika kita memberi persepsi kepada peserta didik. Nah, pada pembelajaran yang lalu materi kita apa ya? Saya Bu, karena saya tidak studi bahasa Indonesia, Bapak Ibu, saya Bu menulis cerpen. Itu B5. Di pembelajaran mendalam ketika ini bocoran supaya bagus nilai-nilainya pesertaku di 2 pasal yang tadi, karena kami menilai 3. Tapi saya baik sekali membocorkan ini dengan harapan semuanya peserta didik saya juga tidak mengulang menilai, ya. Jadi tidak ada di mereka. Ya. Bagaimana semangat Bapak Ibu guru? Nah, di sini di mana saya untuk memahamkan mengenai memahami, ketika kita memberi persepsi di pembelajaran mendalam tidak cukup hanya menanyakan materi yang lalu. Seperti tadi bunyinya, apakah materi kita pada pembelajaran yang lalu menulis cerpennya? Harus ditanya juga siswanya kalau tampil sebagai guru model. Ditanya lebih mendalam. Oh, jadi pembelajaran yang lalu adalah tentang menulis cerpen. Apa sih kategorinya untuk menulis cerpen? Ditanya lebih dalam. Apakah dia masih ingat? Ya, jadi diberi sampai segitu saja ya, begitu. Oh, anak-anak sudah memahami. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Sama dengan ketika kita pada P5, ini mohon maaf saya membandingkan supaya materi untuk 6 hari atau memang saya peserta, ya, tinggal diolah lebih dalam lagi, karena tidak bisa diolah lebih dalam kalau tidak ada bocoran seperti tadi video tadi. Jadi saya hebat-hebat di sini pesertaku. Kalian pembelajaran modul 6 tahu ini ketika Ibu Pasif, Ibu Sumarni menjelaskan tentang memahami, merefleksi dan ini tadi di atas hanya tulisan dan sudah kita pelajari. Kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Kemudian mengaplikasi. Apa itu mengaplikasi, Bapak Ibu? Untuk saya pindah lagi, saya senang loncat-loncat banyak mediaku. Pokoknya tidak kekurangan bahan. Saya perlihatkan apa itu menurut bahasa Indonesia memahami, Bu Pasir. Apa itu mengaplikasikan ini? Susah dulu bahasanya. Ya, saya perlihatkan lagi kembali bocoranku. Ya. Ya, sebagai guru saya telah mempersiapkan media untuk peserta pembelajaran mendalam saya. Di sini langsung saja dilihat apakah itu memahami, Bapak Ibu. Nah, di sini kunci-kuncinya aku berikan di memahami itu, ya saya bacakan, kemampuan peserta didik untuk menangkap makna, ya, inti atau konsep dari materi yang dipelajari, bukan hanya menghafalnya, ya, bukan hanya saya perbesar ya. Terus bekerja.
Kemudian kemitraan pembelajaran. Di kasus kedua ini pihak sekolah merencanakan untuk memperluas proyek ini dengan mengirimkan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup, membuat kampanye kesadaran melalui media sosial lokal dan menjadikan proyek ini model pembelajaran tematik di tingkat kabupaten. Jadi yang menjadi kemitraan di sini adalah Dinas Lingkungan Hidup, ya. Kami garis bawahi di situ. Kemudian pemanfaatan digital pada kasus kedua ini, saya baca dulu konteksnya. Mereka juga menggunakan perangkat digital untuk menyusun dan menyajikan temuan mereka dalam bentuk presentasi multimedia yang disampaikan kepada orang tua, warga, dan perwakilan pemerintah daerah. Jadi pemanfaatan digital di sini yaitu menggunakan perangkat digital, menyajikan hasil temuan dari dalam bentuk presentasi multimedia. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanyakan? Terima kasih masukan dari kelompok Ground, ya. Grow, ya. Sekiranya mungkin nanti kita akan pertimbangkan lagi apakah itu masuk dalam lingkungan belajar. Tapi menurut kami dari kelompok kami, lingkungan belajarnya itu sesuai konteks kasusnya ada pada Sungai Serai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Grow mindset. Apa lagi? Grow mindset. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Menjelaskan tentang praktik pedagogik. Rangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ada 4. Yang pertama, praktik pedagogik. Tuliskan model oleh semua. Ya. Model Kasus berapa nih? Kasus 1. Oh, kasus 1. Ya. Oke. Ya, bro. Ya. Silakan Ibu. Saya Margaretha dari Sastra Inggris. Ya, ini tadi ya. Saya mungkin yang Inggris. Boleh sini boleh ya. Pertanyaannya, yang ini adalah contoh praktek prinsip pembelajaran, berkesadarannya, bermaknanya, beberapa Ibu sudah terapkan. Kami sudah tahu di sekolah. Oke, makasih. Ya, silakan Bu. Ya, jadi praktik yang saya suruh dan laksanakan di sekolah itu berkaitan dengan materi saya tentang misalnya Guru apa Ibu? mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke.